Kita bersyukur kemarin Pak Menhan dengan tegas menyatakan bahwanya menolak pangkalan militer Cina di Natuna. Ini sebuah sikap yang perlu kita apresiasi kan. Peran Indonesia itu dari dulu, apa kata Indonesia, ASEAN atau Asia Tenggara itu akan ikut. Kalau bahasa gaulnya ya kepala premannya lah kan. Jadi ke Asia Tenggara ini kepala premannya Indonesia. Cuman sekarang peran-peran itu udah mulai menurun. Ya. Sedikit-sedikit kan ada pejabat kita harus baik-baik dengan Cina, kita harus baik-baik dengan Cina, kita harus menjalin hubungan baik dengan Cina. Kalau masalah kedaulatan, harga mati kan. Nah, ada cerita. Disinilah peran Brick Brothers-nya Indonesia itu. Karena apa? Indonesia ini secara geografis itu negara pasak bagi Asia Tenggara. Vietnam itu bisa mengalahkan Prancis, bisa mengalahkan Amerika, padahal mereka tidak punya angkatan udara, mereka tidak punya angkatan laut, mereka hanya angkatan udara. Tapi bisa mengalahkan. Apa kekuatan mereka? Yaitu berbaurnya antara sistem pertahanan semesta mereka antara tentara dengan rakyat itu menyatu. Jadi sulit orang untuk mengalahkannya. Nah, jadi memang keseimbangan itu harus diatur dan membangun basis-basis eksistensi di tengah masyarakat. Nah, cuman ini yang menurut saya mulai kurang nih Kang. Seolah kita, TNI kita membangun basis eksistensi ini malah nanam singkong nih menteri pertahanan kita kan. Maka saya nggak kena. Kalau faktanya terkait dengan Ahok. Sistem hukum kita Eropa kontinental, bukan Anglo-Saxon. Banyak ngomong deh lu. Janganlah udah diputuskan Meriam Bellina. Draftnya baru diperbincangkan di antara kementerian. Jadi belum ada apa-apa. Jadi boro-boro undang-undang. Negara liberal sekalipun masih memegang landasan etika. One TV1. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat One Kawan TV1, berjumpa lagi bersama saya Duli Duance. Seperti biasa, saya akan selalu mengundang atau mendatangi atau bahkan menghadiri sebuah acara dan menemui narasumber yang betul berkompeten dan memiliki kemampuan untuk menyampaikan apa yang selalu saya tanyakan kepada mereka. Dan ini bukan hoax, ini fakta, dan selama ini kita mengenal hanya suaranya saja. Sebagai seorang narator yang di mana-mana kita sudah dengar suaranya Bang Anton Permana ini, dan banyak juga yang menanyakan netizen, ini siapa sih orangnya, ini siapa sih orangnya? Nah, ini sebelah saya, ya kan? Nah, Bang Anton ini adalah alumni dari Lemhanas dan sekarang dia di Institut Tanhana Dharma Manggrafa Institute. Nah, itu dengan suaranya bergema, suaranya bagus. Terima kasih nih Bang Dul udah diberi kesempatan. Perintah dari senior harus wajib diikuti. Kalau nggak durhaka. Itu Siap. Iya Bang. pembahasan kita apa hari ini? Ya sesuai yang lagi memanas ya Bang, terkait Laut Cina Selatan nih Bang. Saya lihat itu Laut Cina Selatan itu kejadian yang selalu berulang dan saya lihat arah dan kemananya ini belum jelas nih kalau kita berbicara dalam konsep bernegara kita hari ini gitu. Karena apa? Demikian banyaknya, tidak hanya itu konflik antara Indonesia dengan regional ASEAN, tambah lagi China, tambah lagi sekarang dengan Amerika yang eskalasinya semakin meninggi antara China dengan Amerika sekarang yang diperkirakan medan laganya itu adalah nanti yang diperebutkan itu adalah Laut Cina Selatan. Karena apa? Kita harus sadar Laut Cina Selatan ini secara geografis itu sangat strategis nih Kang. 70% perdagangan minyak dunia dan itu antar lintas Samudra Pasifik dan Hindia itu lewatnya di Laut Cina Selatan. Baik juga dari benua Australia ke Asia dan lintas Samudra Hindia ke Samudra Pasifik. Nah, secara geografis Laut Cina Selatan ini memegang peran penting dalam perdagangan dunia. Nah, yang kedua, Laut Cina Selatan ini juga menyimpan sumber kekayaan alam yang luar biasa. Turki saja 320 miliar MBTU gas yang dia temukan, ya. Dia mau siap perang dengan Prancis, dengan negara-negara Eropa, walaupun siap dikeroyok. Kita di Natuna itu ditemukan 23 triliun MBTU cadangan gas alam yang tersimpan di cekukan di Natuna Selatan, Natuna Utara, Natuna Utara. Nah makanya saya mendukung apa yang telah dilakukan oleh mantan Menko Maritim kita, Bang Rizal Ramli, mengubah nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Ini sempat masuk ke dalam peta resmi negara kita tahun 2015. Cuman sayang setelah itu kembali lagi nih ke Laut Cina Selatan ini ada apa? Setelah pergantian ini perlu ya pejabat terkait lah untuk menjawabnya kenapa pergantian nama ini kembali ke
nama yang lama. Karena apa? Kita tahu Cina itu ambisinya sekarang dengan BRI-nya, Belt and Road inisiatifnya, atau OBOR kalau dulu namanya, One Belt and Road, ingin menguasai, menginvasi secara ekonomi negara-negara yang lemah. Nah, ketika Laut Cina Selatan ini bergejolak makanya Cina itu membangun Kepulauan Spratly sekarang ini. Nah, dia mengklaim 9 dash line, 9 garis putus-putus, yang itu masuk sampai ke ZEE dan ZTE negara kita. Nah, ini sangat membahayakan karena apa? Kalau kita berpatok kepada UNCLOS 82, pulau terluar tambah lagi 200 meter, berarti ya separuh dari Kepulauan Riau, provinsi yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan itu akan masuk wilayah Cina. Ini berapa kerugian kita. Nah, Cina ketika Filipina menggugatnya ke PBB, sebenarnya sudah dikalahkan. Pengadilan arbitrasi internasional itu memenangkan Filipina. Cuma dasar Cina dia mempunyai hak veto, dia nggak mengakui itu. Nah, sekarang makanya terjadi sering gangguan hegemoni Cina Selatan. Cina itu di Laut Cina Selatan sangat menghegemoni, dan ini perlu sikap tegas dari Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara. Karena ini tidak bisa menjadi permasalahan Indonesia sendiri aja nih, Kang. Karena juga beririsan dengan Vietnam, beririsan dengan Filipina, Malaysia, dan bahkan Singapura dan Thailand. Nah, di sini saya lihat secara konsepsi nasional, kita bersyukur kemarin Pak Menhan dengan tegas menyatakan bahwanya menolak pangkalan militer Cina di Natuna. Ini sebuah sikap yang perlu kita apresiasi, kan. Iya, berani. Cuman Indonesia yang satu-satunya berani setegas itu, dan juga berani mengusir kapal Cina. Tapi itu saja kan tidak cukup, Kang. Ya, karena secara sejarah kita harus belajar ke sejarah. Indonesia itu di Asia Tenggara itu Big Brother, saudara tua. Peran Indonesia itu dari dulu, apa kata Indonesia, ASEAN atau Asia Tenggara itu akan ikut. Kalau bahasa gaulnya ya kepala premannya lah, Kang. Jadi ke Asia Tenggara ini kepala premannya Indonesia. Cuman sekarang peran-peran itu udah mulai menurun, ya. Kita lihat juga agresivitas kalau kita bicara pertahanan, kita tentu tidak bisa lepas dari sistem alutsista. Singapura, Vietnam itu sekarang sistem alutsistanya sudah sangat luar biasa. Dan lompatan-lompatan yang mereka lakukan, dua negara ini malah mulai kalau dari segi kecanggihan teknologi, mereka sudah melangkahi apa yang dipunyai Indonesia. Walaupun secara ranking di military global power, Indonesia masih di atas mereka di ranking 16. Indonesia sempat ranking 11, sekarang turun ke 16. Nah, jadi ini yang perlu menurut saya para stakeholders terkait perlu memikirkan rancangan-rancangan strategis ke depan, bagaimana Laut Cina Selatan ini seharusnya di tengah konflik yang ada sekarang, baik itu konflik antara Asia Tenggara dengan China, baik itu konflik China itu sendiri dengan Amerika, dengan poros US Indo-PACOM yang dibentuk oleh Amerika, Indonesia dapat apa? Dan Indonesia mau apa? Nah, menurut saya, Indonesia itu kalau kita jeli dan berpikir strategis terhadap geopolitik dan geostrategi regional global, Indonesia itu seharusnya bisa mempunyai keuntungan yang besar di sini. Tapi syaratnya kalau kita kuat. Nah, kalau kita kuat, konflik ini bisa menjadi keuntungan terhadap negara kita. Apakah itu dari aspek ekonomi, politik atau pengaruh, ya, dan banyak lagi kalau kita gali, kan. Nah, ini yang saya lihat belum langkah-langkah taktis ke depan yang menurut saya perlu ditingkatkan dalam diplomasi pertahanan dan diplomasi luar negeri kita. Jangan sampai kita sendiri pun ada perbedaan. Presiden ngomong ke timur, Menteri Luar Negeri ngomong ke barat, Menteri Pertahanan ngomong lain, dan Menko Maritimnya ngomong lain. Nah, itu baru konsep nasional. Di Asia Tenggara pun belum ada satu kesepahaman. Nah, ini saling menunggu. Maka di situ yang saya lihat berarti ada yang hilang selama ini, yaitu peran Indonesia ini kok mendadak pasif. Secara regional dan global, kita semacam dalam tanda petik gagap ketika berhadapan dengan China ini. Ya, masuk gagapnya ya mungkin karena faktor investasi Cina yang begitu besar. Sedikit-sedikit kan ada pejabat kita harus baik-baik dengan Cina, kita harus menjalin hubungan baik dengan Cina. Kalau masalah kedaulatan harga mati, kan, ya, ada cerita. Masalah kedaulatan sejengkal pun itu harus kita pertahankan. Nah, ketakutan Indonesia itu terhadap Cina itu dikarenakan kita banyak berhutang, ya? Ya, ini walau alam kita nggak tahu, ya. Ya. Kalau para pengamat yang lain mengatakan itu mungkin ada keterkaitan, ada hubungan politik lainnya, hubungan ekonomi atau personalitinya antara pejabat kita dengan pejabat Cina, kita kan tidak tahu. Tapi yang jelas semacam gagap itu kita lihat. Nah, seharusnya Indonesia sebagai Big Brother Asia Tenggara ini yang mereka galang. Mereka galang bagaimana Asia Tenggara, karena
Kita harus ingat dalam UN Chapter nomor 8 itu, dalam PBB, Indonesia atau negara kawasan itu berhak membentuk sebuah poros keamanan bersama atau semacam aliansi pertahanan. Kalau di Eropa kan ada NATO kan. Ya, kalau dulu masih zamannya Uni Soviet ada Fakta Warsawa. Ya. Nah, itu dijamin oleh internasional. Nah, seharusnya minimal kita membentuk ini, aliansi ini, ya. Tapi tidak harus poros aliansi pertahanan lah, karena ini akan sensitif. Bisa itu melalui patrol maritim system atau security patrol system, kan banyak. Dari patroli dulu dalam security keamanan ini sah-sah saja menurut saya. Tapi ini yang belum terjalin dengan baik antara negara-negara ASEAN. Ini banyak sekat-sekat yang menurut saya harus diselesaikan. Disinilah peran Brick Brothers-nya Indonesia itu. Karena apa? Indonesia ini secara geografi itu negara pasak bagi Asia Tenggara. Oh, iya. Nah, ini masalah alutsista ya. Saya mau tanya sebelum Menhankam dulu persenjataan itu bagaimana sih? Jadi kita pada zaman Pak SBY itu kan udah menyusun nama Minimum Essential Force. Ada tahap 1, ada tahap 2, tahap 3. Sekarang tahun 2020 sampai 2024 ini udah masuk MEF Minimum Essential Force tahap 3. Nah, kemarin pas Pak Prabowo Menhan yang baru ini masuk, ini sudah dievaluasi semua. Ya, dievaluasi semua. Karena apa? Perspektif sistem pertahanan itu tergantung perspektif ancaman. Nah, apa yang kita bikin 15 tahun dulu bukan itu menandakan itu tidak bagus, tidak. Tapi namanya ancaman itu kan meningkat terus kan. Contoh sekarang, ada perspektif ancaman megatrend namanya. Ada perang hibrid namanya. Ada lagi ancaman dengan perang digital, cyber. Sekarang orang perang nggak harus mengirimkan armada banyak-banyak lagi kan. Hanya cukup dengan drone misalnya, atau dengan hanya cyber attack misalnya, atau juga dengan perang pun ada dua, ada militer, ada non-militer, dan perang hibrid. Ada dengan perang fisik, ada perang non-fisik, yaitu bisa dia menguasai ekonomi, dia menguasai politik, ya. Sun Tzu pun mengatakan apabila Anda ingin menguasai sebuah wilayah, kuasai pemimpinnya. Nah, itu. Jadi banyak pola-pola perang. Nah, perspektif ancaman ini yang berkembang terus, ya. Megatrend atau perang hibrida, tentu apa yang kita butuhkan dalam sistem pertahanan kita pun harus disesuaikan dong. Ya. Nah, dulu saya sedikit apresiasi ketika misalnya dalam sistem pertahanan udara kita, biasanya kita hanya terlalu inferior, hanya berpatokan pada sistem pertahanan udara jarak pendek. Kita hanya punya Sky Shield, pertahanan pangkalan atau istilahnya hanut titik, hanya pertahanan pangkalan. Hanya jarak 7 atau 10 km jarak jangkau. Sedangkan kalau kita berbicara pesawat tempur, kapal rudal, di negara regional kita mereka udah punya sampai 200-300 km jarak jangkaunya. Cina itu sampai 5.000 km, bayangin. Dia punya rudal balistik. Nah, bagaimana daya tangkal kita terhadap ini? Nah, kemarin barulah kita ada di NASAM 2, itu buatan Norwegia, sistem pertahanan udara kita dipasang di Teluk Jakarta, itu pun baru jarak menengah. Tapi saya lihat di dalam roadmap PDN, Kemhan sekarang ini yang terbaru itu kita udah mempersiapkan sampai jarak jauh. Malah di situ saya lihat ada PAC-3 ya, Patriot 3 itu udah sangat luar biasa, bisa di-set sampai 200 km. Nah, itu dari segi pertahanan udara. Dari pesawat pun saya lihat Pak Menhan pun juga mulai berkreasi mau membeli Rafale ya buatan Prancis. Cuman saya belum tahu nih tentang Su-35 Sukhoi atau kerjasama KFX, IFX dengan Korea Selatan, saya nggak tahu. Dari kapal selam pun, ini yang perlu saya sedikit, kalau ini bisa didengar oleh pemangku kebijakan, tidak cukup dengan hanya 5 kapal selam kita sekarang ini. MEF yang dulu itu minimal 12, ya kalau bisa lebih. Karena apa? Kita aja dengan 5 juta kilometer keliling laut dan daratan, kita punya 5 kapal selam. Singapura hanya 800 kilometer, dia punya 6 kapal selam, bayangin. Vietnam juga punya 6 kapal selam. Kapal selam ini kita tahu deterrent efeknya sangat mengerikan. Itu pun klasifikasi kapal selam ini pun kita masih jauh ketinggalan. Kita masih buatan 70 dan yang terbaru walaupun buatan Korea ya, itu Chongbogo class, tapi itu belum bisa bertempur trimatran. Trimatran itu adalah bawah laut, permukaan dan udara. Sedangkan negara-negara tetangga kita udah punya Scorpion, ya, udah punya Kilo class yang bisa bertempur bawah laut, bawah air, permukaan dan pertahanan udara. Dari situ aja kita udah ketinggalan. Dari segi pesawat tempur, Singapura dia punya 4 skuadron F-15, itu generasi 4,5 kan sekarang. Nah, udah punya Super Hornet, dan yang terbaru mereka udah punya F-35. F-35 ada generasi kelima, satu-satunya negara di Asia Tenggara yang punya F-35 itu baru Singapura dari segi pesawat tempur. Nah,
Vietnam juga udah punya Su-30 kapal selam dan juga membeli Patriot. Dulu malah duluan Vietnam membeli Patriot daripada kita. Vietnam juga udah beli Spider. Nah sekarang yang juga Myanmar sama Thailand sama Malaysia lagi menurun dalam segi perbelanjaan alutsista militer karena konflik-konflik internal mereka. Nah artinya kalau kita secara regional aja kita masih harus mengelus dada nih, ya harus mengelus dada gini. Apalagi kalau kita berbicara global. Nah tapi dalam sistem pertahanan itu tidak hanya semerta itu hanya bergantung kepada alutsista. Nah, kita harus bangga dengan para pendahulu kita, dengan Pak Hanastun yang membuat konsep perang gerilya dan sistem pertahanan semesta. Kita harus belajar juga kepada Vietnam, walaupun Vietnam sebenarnya ada yang mengatakan belajar dengan kita kan. Vietnam itu bisa mengalahkan Prancis, bisa mengalahkan Amerika, padahal mereka tidak punya angkatan udara, mereka tidak punya angkatan laut, mereka hanya angkatan udara. Tapi bisa mengalahkan. Apa kekuatan mereka? Yaitu berbaurnya antara sistem pertahanan semesta mereka antara tentara dengan rakyat itu menyatu. Jadi sulit orang untuk mengalahkannya. Nah, apalagi kita punya secara rekam sejarah mempunyai kemampuan untuk itu, sejarah itu bisa mengalahkan tentara sekutu di Surabaya, di Palagan Ambarawa banyak ya perang era modern yang bisa kita menangkan karena bersatunya tentara kita dengan rakyat. Jadi tidak hanya ujuk-ujuk alutsista. Kalau semua sistem pertahanan itu dengan ujuk-ujuk alutsista, ya tentu para produsen alutsista yang menang dong gitu. Nah, jadi memang keseimbangan itu harus diatur dan membangun basis-basis eksigensi di tengah masyarakat. Nah, cuman ini yang menurut saya mulai kurang nih Kang. Seolah kita TNI kita membangun basis eksigensi ini malah nanam singkong nih menteri pertahanan kita kan. Walaupun saya masih positif lah, kita semuanya positif aja Kang. Nanam singkong mungkin dalam perspektif ketahanan pangan ya. Seperti itu kan. Iya, kan ada saya baca di salah satu tulisan dari Said Didu ya. Yang masalah dia nyinggung Menhan tentang menanam singkong itu. Sepengetahuan dari Antun sendiri, apa sih sebenarnya kan Antun dekat sama Pak Menhan? Enggak juga dekat lah, kita ya kenal, saya kenal dengan beliau nggak kenal sama saya. Jadi singkong itu saya lihat ya kalau berbicara pertahanan itu pure itu alutsista kan. Dan SDM. Ya, dan manajemen tempur. Tapi kalau berbicara ketahanan itu perspektifnya lebih luas lagi. Ketahanan itu ada berbicara ketahanan energi, ketahanan sumber daya manusia, sumber kekayaan alam, dan juga ketahanan pangan. Nah, saya lihat mungkin Pak Menhan melihat kita sekarang nih hampir 50% kan itu impor. Impor ya, impor sembako kita. Kalau Kang lihat ke Cilegon, ada beberapa pelabuhan kita, itu banyak berdatangan tiap minggu kapal-kapal curah yang impor baik itu gula, beras, tepung itu dari luar negeri semuanya. Nah mungkin saya lihat Pak Menhan ini mau mengisi itu sebagai salah satu aspek ketahanan nasional. Ketahanan nasional itu banyak, ada ketahanan energi, ketahanan sumber daya pangan salah satunya. Cuman nggak tahu kenapa beralih ke singkong, nggak di padi. Kalau menurut saya mungkin analisa saya mungkin berbenturan dengan Departemen Pertanian nih, karena itu ranahnya di situ, makanya dia ngambil singkong. Ya untuk lebih jelasnya mungkin Kang tanya langsung lah kepada beliau. Sekarang masalah itu kan ketahanan ya, Yes, nasional. Nah sekarang masalah pertahanan bagaimana? Persenjataan kita sebenarnya udah canggih belum sih sekarang? Ya kita berharap kalau tidak COVID ini MFF sampai tahun 2024 itu terpenuhi ya cukuplah memberikan deterrent effect ya. Tapi ya menurut saya masih kalau berdasarkan sistem kan kita masih dari PDB kita masih 0,8 dari PDB. Idealnya kalau kita pakai military global power itu minimal 2% dari PDB kita kan. Tapi masih harus ditingkatkan 2 kali lipat lagi dong. Kalau kita berdasarkan belanja alutsista ya. Nah, kita masih 0,8. Bayangin, seharusnya 2%. Itu Amerika 2%, 1,8, Singapura rata-rata di atas 1. Termasuk Israel pun belanjanya dari PDB dia. Nah, jadi masih banyak yang perlu diperbaiki. Apa itu pembaruan dari seluruh matra menurut saya tidak bisa berdiri sendiri karena spektrum ancaman ke depan pun lebih beragam lagi. Amerika, China itu sekarang udah bertempur udah angkatan ke-6 di angkatan sampai luar angkasa. Nah kita belum sampai ke sana lah gitu kan. Untuk menangkal ICBM aja atau rudal balistik lintas benua aja kita belum punya daya tangkalnya. Untuk kapal aja kita belum punya destroyer. Kan kapal itu ada corvette, ada frigate, ada destroyer, sampai cruiser. Kita masih pada level frigate. Makanya deterrent effect ini, makanya banyak kapal-kapal asing itu semena-mena karena itu Bang. Pertama, kita
masih baru nih tentang Bakamla, pernah saya bahas itu, Badan Keamanan Laut kita, kapalnya masih kecil-kecil kan. Kalau untuk masalah security, masalah patrol itu kan Bakamla seharusnya Coast Guard kita atau Coast Guard-nya itu terdepan. Kalau kita terdepan itu KRI, dalam hukum internasional kita salah, karena KRI ini kan defense, dia berarti kita ngajak perang. Cuman Bakamla kita kan belum dilengkapi sistem kapal yang memadai menurut saya. Nah, kalau saya lihat di kapal Coast Guard Cina, Vietnam itu mereka udah punya Coast Guard selevel frigate saya lihat. Ya, mungkin ini yang perlu ditingkatkan kan. Bakamla kita dipersenjatai lah atau diberikan kapal-kapal yang bisa ocean going, bisa masuk ke laut-laut yang ombaknya besar. Ini sekarang Bakamla kita masih kapal-kapal kecil ya, sehingga ZEE kita yang 200 km itu kadang-kadang nggak tercover. Nah, nggak tercover dan tambah lagi yang sangat begitu luas. Mungkin di sini yang perlu peningkatan kita di Bakamla. Dan nggak salah dong kalau tiba-tiba kapal-kapal asing dengan gampang curi ikan kita ya. Ya menerobos kita lebih besar, itu memberikan secara psikologis itu luar biasa kan. Bagi tentara-tentara. Kalau masalah mental, semangat tempur dan keahlian tempur, saya nggak ragu lah dengan TNI kita. Cuman ketika berbicara alutsista, kalau kita berbicara di laut Kang, itu di situ nggak kemampuan menembak lagi Kang, nggak kemampuan bertiarap di lumpur lagi Kang di situ. Nggak ke skill personal lagi, di situ memang udah pure teknologi. Kalau kita berbicara di laut, makanya ketika Orde Baru penguatan kita di Angkatan Darat, sekarang dengan kejadian Natuna Angkatan Darat kita nggak bisa ngapa-ngapain, karena ranahnya di laut. Maka penguatannya, karena kita juga laut perlu sebuah proporsi menambah kemampuan alat tempur kita di udara dan laut, yang perlu ditambahkan proporsi yang menurut saya. Iya, saya kan dapat kabar ya, waktu itu sempat ngobrol dengan salah satu kawan saya di DPR, kebenaran dari Komisi 3 kan, yang ngurusin masa pertahanan ini. Komisi 1 kalau pertahanan? Komisi 3, dia Komisi 3. Iya. Bukan, dia Komisi 3, dia cerita. Bukan Komisi 1, Komisi 3. Nah, jadi kebenaran dia partainya, ya saya nggak sebut lah partainya, dia cerita gini, waktu dia di Komisi 1, dia bilang waktu dia Komisi 1, di Komisi 1 sebelum dia lanjut lagi jadi anggota DPR dulu di partai, dia di Komisi 3, dia bilang sama saya waktu itu kan pernah ngecek, dia bilang waktu saya di Komisi 1 saya ngecek angkatan disebutlah angkatan, masa dia bilang beli rudal kok nggak beli pelontar, itu dia ngomong, kaget saya, udah itu apalagi dia ngomong kita beli Sukhoi berapa, 5 dia bilang, nggak ada senjata, nggak ada senjata, itu gimana dia bilang, nah itu kan ngaco. Ya wajar aja kalau tiba-tiba waktu itu kata salah satu mantan Menhan kita ngomong, ya kalau perang cuma 3 hari kita. Nah itu benar kan? Jadi gini Pak, kalau berbicara aspek belanja alutsista itu skemanya sangat ribet, nggak semudah yang kita bayangkan. Pertama tentu budgeting, ya. Terus yang kedua kita harus ada geoekonomi, geopolitiknya kan. Geoekonominya dalam sistem kita, Sukhoi contohnya kan, kita ada deal dengan imbal dagang, ternyata kita diintervensi oleh kebijakan Amerika, nggak jadi. Itu. Nah, misalnya rudal launchernya nggak seimbang, kita kan nggak tahu kan. Contohnya NASAM 2 itu kenapa kita beli? Karena saya dapat informasi NASAM itu peluru kendalinya itu jenis Amram 120C, ya kan? Itu sangat dibutuhkan oleh pesawat F-16 kita yang baru dapat hibah 24 unit. Ya, nah kalau kita beli peluru langsung yang digunakan jarak menengah, pesawat tempur kita belum ada yang jarak jauh. Rudalnya hanya Sidewinder itu jarak pendek, itu tuh harus beli pesawat. Nah kalau kita beli NASAM ini yang hanut tapi bisa juga dipakai jenis rudal yang sama untuk di udara air to air dengan surface to air, itu kan salah satu strategi yang bagus menurut saya. Mungkin itu kan. Terus yang kedua masalah Sukhoi, yang penting kan kita beli pesawat dulu kan, senjata nanti bisa menyusul. Mungkin budgeting kita yang terbatas. Kita kata apakah kita harus mendahulukan ekonomi atau pertahanan, ini selalu hal yang dilematis dalam belanja alutsista kita kan. Bukannya di Sukhoi itu dulu barter gitu? Enggak. Jadi gini, Sukhoi itu di zaman Ibu Mega sudah dibeli. Iya, kan barter, dan jadi dengan saya nggak tahu bagaimana, pasti itu kredit ekspor kan, nggak bisa belanja langsung itu sistemnya G2G, itu panjang prosesnya kan, nggak semudah kita, banyak rentetan yang harus kita penuhi itu. Tapi ya yang penting kita punya pesawat, pelurunya itu mungkin budget kita yang terbatas, kita kan nggak tahu apa yang terjadi, itu ya mereka stakeholders terkait lah yang bisa menjawab itu. Nah sekarang Menhantam sekarang kayaknya dia intas betul dengan perlengkapan. Nah ini kelebihan Menhan sekarang, saya lihat dia langsung datang kepada produsen-produsen. Kemarin saya lihat dia langsung mendatangi India, ya Tata Heavy Industry atau BUMN strategis
negara lain lah. Dia juga datang ke Rusia, Rosoboronexport, dia datang juga ke Raytheon, dia datang juga ke MBDA, kan banyak itu produsen-produsen. Sehingga sekarang ini memang ada terjadi efisiensi. Kalau dulu ya wajar ada sampai 5 kali sampai 10 kali lipat. Kalau sekarang Menhan sekarang saya lihat dia begitu selektif, dia begitu efisien, jadi tidak ada harga yang tidak wajar lah yang keluar dari, karena ini menyangkut efisiensi juga kan. Seharusnya kita bisa beli 12 rudal, kok jadi 6. Kita bisa beli satu skuadron pesawat jadi skuadron kecil. Skuadron besar itu 16 atau 18 kok jadi 11 kan gitu. Kalau terjadi efisiensi itu. Menurut ini suatu langkah yang bagus menurut saya dengan Menhan ini, konsentrasinya, keinginan dia untuk meningkatkan otot militer pertahanan kita, militer kita saya lihat cukup bagus. Iya sih, memang siapa Pak Menhan ini mana ya, Pak Prabowo Subianto ini mungkin karena dia latar belakang dia tentara dan dia juga pernah megang pasukan khusus ya, dan pernah megang Pangkostrat ya. Jadi kayaknya dia kebutuhan alat-alat persenjataan perang itu kayaknya dia itu berpikir gitu. Cuma itu tadi orang banyak melihat kayaknya apa sih Menhan ini dibully masalah singkong tadi. Ya coba gini Kang, jadi masalah pertahanan ini kan seharusnya rahasia negara kan, nggak semuanya harus dibuka. Ini kan? Pertahanan ya? Iya, ini pertahanan nih Kang ya. Jadi nggak semuanya harus dibuka, dan juga harus nggak mungkin semuanya. Makanya metode penganggaran di Menteri Pertahanan itu tidak hanya APBN aja. Dia sudah ada dana cadangan pimpinan di situ, ada RMP, rupiah murni. Itu banyak model-model skema-skema penganggaran yang ada di pertahanan, karena nggak mungkin semuanya orang tahu dapurnya kita, pertahanan kita kan nggak bagus Kang. Tentu orang akan tahu kelemahan-kelemahan kita di mana. Nah sejauh Anton sendiri Menhan tuh gimana sih? Biasa namanya orang-orang Hanus itu kan pasti tahu sedikit banyak kemana sih pemikiran beliau ini terhadap pertahanan dan keamanan. Kalau saya lihat memang kiblat beliau tuh agak mengarah ke Eropa Timur dan Amerika. Kalau saya melihat ya masalah alutsistanya sekarang, karena memang itu yang canggih. Eropa Barat kalau saya lihat beliau mungkin nggak suka juga, karena Eropa Barat kan memblokade penjualan CPO kita. Mungkin ini cuma kita harus bermain juga, bermain cantik juga kan. Orang memblok kita embargo CPO kita, ngapain kita belanja juga ke sana kan gitu. Kita harus balas. Dan Eropa Timur kan kita tahu, Eropa Timur itu kan juga kayak Ukraine ya, itu produksi alutsistanya udah bagus. Belarus itu udah bagus, udah sangat luar biasa. Dan Amerika contohnya, dan Turki seharusnya ini momentum, dan saya lihat kita kan udah ada Kaplan untuk tank ya, kita udah kerjasama dengan Turki. Nah ini perlu sekarang, Turki itu sekarang yang lagi upgrading yang luar biasa peningkatannya adalah dalam hal drone tempur. Turki itu punya Bayraktar, TB2 dan Al-Kinci, malah king of the kingnya drone sekarang di dunia. Ini sekarang pertempuran udah pakai drone kan, fire and forget it, kirim, selesai kan gitu. Nah, ini yang perlu kita pendekatan ke depan menurut saya. Nah, kan Turki kelebihannya lagi dia mengadopsi mazhab barat dan mazhab timur. Korea Selatan juga seperti itu. Nah, kita ya, tapi jangan sampai gaduh-gaduh banget. Ya, kita juga kelemahan kita di situ terlalu gaduh-gaduh kan. Sistem hanut kita itu sampai mengadopsi punya buatan Korea, punya buatan Cina, buatan Yugoslavia yang lama, bukan Inggris, buatan Prancis, banyak kali, sehingga ketika perawatan untuk masalah servis itu memakan biaya yang besar. Ya, betul. Jadi kompleks kan, kalau kita berbicara alutsista di sistem pertahanan sangat kompleks. Dari masyarakat warga kita sendiri bagaimana sih? Rapuh nggak sekarang dalam kondisi rezim kita sekarang ini? Maksudnya? Masyarakat ini masih bisa nggak diajak bekerja atau membela negara bersama TNI? Ya memang saya lihat kalau dalam segi program, Pak Menhan kita itu sudah menyiapkan 100 batalion komponen cadangan. Oh, baru lagi ya? Ya itu, dengan keluarkannya Undang-Undang Nomor 23 tentang PSDN, Pemanfaatan Sumber Daya Nasional. Ya. Baru itu kan? Baru tahun 2019 ini Undang-Undang Nomor 23 tentang pemanfaatan sumber daya nasional. Makanya semacam semi wajib militer lah. Ini baru Kang. Jadi memang dulu sudah sempat juga jutaan zaman Pak Ramizat komponen bela negara dibentuk. Cuman kan tidak hanya butuh servis lah, maintenance, supaya mereka keahlian yang mereka sudah dididik melalui laksaran bela negara itu tidak hilang.
Nah, tinggal maintenance-nya ini, treatment-nya seperti apa yang perlu kita tingkatkan. Tapi memang tantangan kita terbesar ini adalah dengan arus budaya, arus politik yang demikian kencang menggerogoti sistem karakter jati diri bangsa kita. Ini sangat parah sekarang ini, Kang. Ini perlu diperkuat. Bagaimana menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme ini kita sebagai masyarakat. Karena apa? Political power itu akan menghasilkan bargaining power kalau kita punya social power yang kuat masyarakat. Nah, keunggulan Indonesia selamanya itu dengan semangat bambu runcingnya. Cuma ini yang sudah memudar, yang menjadi catatan penting bagi para stakeholders pemerintah negara kita hari ini. Ini jangan kultur ini jangan sampai hilang. Ini harus dirawat bagaimana komponen bela negara, semangat bela negara, nasionalisme dan patriotisme bangsa kita yang dulu itu sangat menggetarkan dunia, itu harus tetap dijaga. Oh iya, ini nih kalimat terakhir nih. Sahabat kawan TV One, saya agak terkejut aja kalimat terakhirnya dari Anton Permana, bahwa sifat patriotisme kita sebagai warga itu harus ditampilkan. Tapi saya agak ragu aja dengan kondisi negara sekarang seperti ini. Jujur saya agak ragu apakah betul masih ada di anak-anak muda sekarang ini memiliki rasa kecintaannya kepada NKRI, dan dia menyadari bahwa kondisi negara kita saat ini sudah kurang baik, ya kan, banyaknya tenaga asing masuk ke Indonesia, sedangkan kita sendiri sebagai pemilik bangsa ini yang sah, malah kita banyak yang belum mendapatkan pekerjaan sama sekali. Ini pendapat saya, bukan pendapat Anton. Nah, jadi kawan-kawan, sahabat kawan TV One, terima kasih sudah menyaksikan channelnya kawan TV One, dan saya juga mengucapkan terima kasih Anton Permana sudah mau diwawancarai oleh channel YouTube kawan TV One. Untuk itu selalu saya ingatkan, jangan tidak menyimak video ini sampai selesai, karena takut nanti gagal paham. Jangan dipotong-potong. Untuk itu jangan lupa juga untuk like, komen, subscribe, dan share serta tekan lonceng untuk kawan TV One. Terima kasih atas kesediaan viewer kawan TV One dan menyaksikan channel ini, dan terima kasih untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anton, terima kasih kameramen saya, terima kasih all crew. Kalau faktanya terkait dengan Ahok, Sistem hukum kita Eropa kontinental, bukan Anglo-Saxon. Janganlah udah diputuskan Meriam Bellina. Draftnya baru diperbincangkan di antara kementerian. Jadi belum ada apa-apa. Jadi boro-boro undang-undang. Negara liberal sekalipun masih memegang landasan etika. One TV One.